janjiannya di kebun bambu seperti ini? Kan serem. Mana sendirian lagi. Jangan makin takut, saya Ji. Oh, Siapa Pak Lihat yang pakai baju hitam? betul. Temanku ini yang bakal bantu Ki bikin karung bane. Begitu. Nah, penasaran kan apa itu karung bane? Ayo kita bikin sekarang, Pak Le. Yang mau kita buat ini merupakan alat tradisional yang biasa dipakai nelayan suku Mandar untuk mencari karung bane. Dalam bahasa Mandar, karung bane itu berarti siput laut. Alat untuk menangkap karung bane ini terbuat dari bambu kali yang sudah tua dan berwarna kecoklatan. Bambu tua yang sudah dipotong dan disamakan ukurannya, lalu kita bentuk seperti huruf X. Setelah itu, di bagian atas dan bawahnya dipasangkan potongan bambu lainnya agar bambu ini seimbang dan tidak mudah lepas. Setelah diberikan potongan bambu di bagian atas dan bawahnya, baru deh kita pasang jaring ikan di bagian atasnya. Untuk jaringnya hanya dipasang di bagian atas saja. Kalau bagian bawahnya sih tidak usah ya, karena bagian yang tidak diberi jaring berfungsi sebagai alat atau tempat pegangan alatnya. Jaring yang dipakai biasanya jaring yang sering dipakai di tambak ikan bandeng. Jaringnya lubangnya kecil dan tidak terlalu lebar. Untuk memasang jaringnya cukup diikat di setiap sisinya dengan benang nilon atau benang pancing. Ya. Jadi ini sudah jadi Kak? Sudah jadi nih. Ini namanya karung bane. Jadi karung bane itu biasanya kalau masyarakat Mandar mengenalnya sebagai siput laut ya. Siput laut. Oh, jadi ini alat akan dipakai untuk tangkap Siput laut tentunya. Ayo, perjalanan. Ini bisa. Tangkap siput laut. Biasanya, nelayan di daerah Kabupaten Majene ini mencari siput laut di wilayah air laut yang sedang surut. Oh, seperti nelayan yang ada di daerah Rangsang. Biasanya mereka mencari siput laut itu di pagi hari sekitar jam 10 atau jam 11. Intinya sih, kalau mau mencari siput laut, harus kondisi air lautnya sedang surut ya. Kalau masih pasang, jelas belum bisa ya. Wah, air lautnya sudah surut nih. Langsung saja deh, kita coba alatnya ya. Untuk menggunakan alat dari ini terbilang mudah anak negeri. Siput laut biasanya hidup di perairan dangkal, seperti di pinggir pantai. Biasanya siput laut atau karung bane ini tersembunyi di lamun yang ada di pinggir pantai. Wah, dorong lagi. Oke, sampai diangkat. Banyak nih. Ya. Ya. Sedikit, Ji. Tapi biar ini, enggak apa-apa, Ji. Karena memang salah satu faktor yang mempengaruhi naiknya karung bane ke permukaan itu volume airnya. Bang ya, jadi kalau semakin surut airnya, semakin banyak biasanya keluar. Ya, sayang sekali. Siput lautnya cuma dapat sedikit. Nggak apa-apa, sebagai pria sejati pantang menyerah. Ayo coba kita dorong lagi, semangat! Tuh kan, bener. Kita banyak nih dapat siput lautnya. Langsung saja selfie, kita ambil siput lautnya. Wah, lucu-lucu ya bentuk siput lautnya. Memang siput laut ini selain dijadikan bahan makanan, biasanya cangkangnya bisa dibuat pajangan dinding maupun kerajinan. Ya. Tapi lebih lucu, Ki. Masuk lagi. Jadi ada cara tips untuk membedakan karung bane yang beracun dan tidak. Jadi kalau yang tidak beracun itu biasanya warnanya itu agak gelap, Selvi. Dan kalau yang beracun itu agak terang atau agak cerah, warna merah, biru kayak gitu karung banenya. Dan ini biasanya bisa langsung dimakan. Tapi lebih enak kalau dimasak dulu. Ya udah, aku masih mau cari siput lautnya lagi. Kamu Selvi sama Mama siapin bahan-bahannya ya, biar siput laut yang kita tangkap ini langsung kita masak. Mana nih Dandi? Katanya mau masak siput laut.
Ya ampun, dicari-cari ternyata malah tidur di sini. Kak Dandi, bangun oi. Bagaimana kita ini? Bangun. Oh, capek kami cari ini karung Bagaimana kita bane. ini? Katanya mau masak. Ayo Pak Dek. Udah bisa orang tidur dulu kah? Tak bisa, ganteng kok pemalas. Maaf ya Selfie, mungkin aku lelah habis cari siput laut. Iya, sekarang kamu rebus karung banenya dulu ya. Emak, apa itu? Oh, serai sama jeruk nipis. Biar apa ini? Oh, biar nggak amis, Ki. Tidak hanya siput laut, penambahan jeruk nipis atau jeruk lemon juga biasa digunakan ketika memasak ikan, udang, maupun olahan laut lainnya. Tujuannya sih sama untuk menghilangkan bau amis. Tapi kalau memasak karung bane, harus ditambahkan serai dan garam juga ya, agar aromanya makin enak tentunya. Sambil menunggu karung banenya matang, sekarang kita buat bumbunya dulu yuk. Bahan yang pertama dihaluskan itu adalah merica. Setelah halus, baru tambahkan potongan bawang merah dan bawang putih. Lanjut ditambahkan potongan cabai merah dan jahe. Ulek lagi semua bahan tadi sampai halus ya. Nah, kalau sudah halus, baru kita tambahkan cabai rawit merah. Lanjut ulek lagi sampai halus. Siput masak mandar ini mirip seperti gulai, jadi ada tambahan santan kelapanya. Kelapa yang sudah diparut, lalu ditambahkan air. Setelah itu diperas untuk diambil santan kelapanya. Karung bane atau siput laut sudah matang nih. Langsung saja kita angkat ya. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi, kita tumis dulu ya. Emak, matang nih. Ya. Mas Sudi. Ya. Semuanya, Mak. Pada saat ditumis, jangan lupa tambahkan potongan tomat. Setelah aromanya mulai keluar, baru deh kita tambahkan siput laut atau karung banenya. Aduk siput laut dengan bumbunya. Harus diaduk terus ya, agar bumbunya meresap ke dalam cangkang siput lautnya. Terakhir, baru tambahkan santan kelapanya. Tuh, warna kuahnya langsung berubah menjadi kemerahan kan? Kalau sudah begini, tinggal masak sampai matang. Kalau kuahnya sudah berkurang dan makin kental, tandanya siput laut masak mandarnya sudah matang. Wah, warnanya menggoda banget ya. Sekilas siput laut masak mandar ini mirip seperti olahan keong tutut ya. Sama nih, ini dia. Karung bane masak mandar. Waktunya kita makan. Ayo, ayo Bang. Ayo kita ambil makan. Karena daging siputnya masih di dalam cangkang, makanya kita makan dengan cara nyeruput seperti ini. Nikmat. Rasa siput laut masak mandar ini gurih dan agak pedas. Rasanya enak anak negeri. Apalagi dimakan dengan nasi hangat. Jadi makin top rasanya. Saya ini cara makannya, Dik. Agak susah. Kalau dilihat sepintas, karung bane ini mirip-mirip seperti keong sawah. Dan cara makannya juga harus diseruput, jadi agak susah. Dan biasanya untuk masyarakat Majene sendiri, karung bane ini dibawa untuk melaut sebagai bekal. Cuma itu Kak Dandi. Oh ya? Bahkan siput laut ini juga bisa dijadikan sebagai hiasan dan pajangan dinding untuk masyarakat. Di balik rasanya yang enak, terdapat siput laut yang banyak manfaatnya bagi tubuh. Salah satunya kandungan asam lemak omega 3 yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, siput laut mengandung yodium yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh.
Katanya mau ngajak jalan sore-sore, tapi kok malah bawa karung sih? Memang isinya apa? Ini isinya buah kelapa. Asik, mau dibikin es kelapa ya? Ada, bukan dok. Buah kelapa tua ini mau kita buat jadi alat musik khas Sulawesi Barat. Waduh, lama sekali. Dari mana, Ki? Sabar dulu kan, kumpul jawabku. Bambu memang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Selain dijadikan alat untuk menangkap siput laut, bambu juga merupakan salah satu bahan untuk membuat alat musik khas Sulawesi Barat, yaitu calong. Selain bambu, ada juga buah kelapa tua. Kelapa yang sudah agak kering dan berwarna coklat ini kita lubangi di bagian tengahnya. Buah kelapa yang sudah dilubangi nanti akan ditambahkan bila-bila bambu di atasnya. Setelah buah kelapanya dilubangi, lanjut kita membelah bambu menjadi beberapa bilah. Bilah-bilah bambu ini tidak memiliki panjang yang sama, agar nada yang dihasilkan pun beragam. Nah, bilah bambu yang sudah dipotong dan dikeringkan ini disusun di atas buah kelapa yang sebelumnya telah dilapisi dengan buah-buah batang kayu agar lebih kokoh. Buah kelapa yang paling bagus dibuat alat musik calong yang tidak terlalu tua dan tidak boleh basah. Tujuannya agar kulit kelapanya tidak mudah mengelupas. Nah, akhirnya jadi nih calong, alat musik khas Sulawesi Barat ini. Sudah jadi nih Selfie. Jadi calong ini merupakan alat musik dari Sulawesi Barat, yaitu memiliki dua Suku kata? yaitu cak dan long. Long. Cak sendiri artinya bunyi yang dikeluarkan saat bilanya dipukul. Dan long yang berasal dari kata tilong-tilong atau nada yang mendayu-dayu. Makanya saat alat musik ini dipukul mengeluarkan nada yang mendayu-dayu. Biasanya nih dimainkan saat ada acara adat ya. Ya. Cara memainkan calong sama dengan kolintang, yaitu memukul-mukul bilah bambu. Buah kelapa memiliki fungsi sebagai tempat keluarnya suara, sedangkan bilah bambunya berfungsi sebagai penghasil nada. Pada awalnya, calong cuma terdiri dari 4 nada saja. Namun sekarang, banyak calong yang sudah dimodifikasi sehingga sekarang memiliki semua nada. Calong biasanya dimainkan secara solo dan secara massal. Alat musik calong sering dipentaskan ketika ada acara budaya maupun tradisi yang ada di Sulawesi Barat. Bahkan sekarang, calong sudah bisa dimainkan dengan alat musik lainnya. Dan ada juga penarinya. Wah, aku jadi pengen ikut. Menari saja. Oke. Mainkan lagi abang. Selfie. Ternyata sulit juga ya menari dengan diiringi suara calong. Memang aku nggak bakat jadi penari nih. Oh iya, awalnya alat musik calong ini dipakai oleh para petani suku Mandar sebagai hiburan ketika menunggu hasil panen dari sawah. Namun saat ini sulit lagi dijumpai petani yang memainkan calong di sawah garapannya. Sekarang lebih mudah menemukan calong di tempat-tempat kesenian maupun di sanggar di daerah Majene maupun di Polewali Mandar.